Bab 2924. Mendekat kesempurnaan. Kak Cheng, apakah kamu yakin? Vicky Han agak linglung, memandang Eric Qin dengan tidak percaya. Kamu kembali perbaiki kerusakan pupet saja, pertempuran kali ini kasih saya saja. Eric Qin malah berkata dengan acuh tak acuh. Ini, baiklah. Melihat Eric Qin dengan wajah serius, Vicky Han menggertakkan giginya, turun dari panggung pertandingan dengan tanpa daya. Meskipun merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi pupetnya itu, kurang lebih juga bukan lawannya lelaki tua Xiao, sama juga kalah, jadi lebih baik memilih untuk mempercayai Eric Qin. Meskipun berkata begitu, dia pun merasa agak konyol, tidak tahu pupet macam apa yang dibuat Eric Qin. Haha, kamu adalah teman Vicky Han bocah itu, yang disembunyikan terus, akhirnya keluar juga. Lelaki tua Xiao memandang Eric Qin dan tersenyum ringan. Pemuda, saya belum pernah melihatmu sebelumnya, kamu pasti pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi ya. Tetapi kamu tidak perlu panik, tujuan saya ikut kompetisi pupet hanya untuk menguji hasil dan mengukur kekuatan. Bahkan jika kamu kalah, saya juga tidak akan menghancurkan pupetmu. Kalau begitu terima kasih senior. Apakah berteman dengan seni bela diri? Eric Qin tersenyum, berkesan pada lelaki tua ini juga. Berkata, lelaki tua Xiao melambai tangannya. Pupet abu-abu sepanjang 7 atau 8 meter, muncul di depan semua orang. Dan yang satu ini jelas lebih kecil dari ukuran pupet terbang biasanya, langsung menarik perhatian banyak kultivator. Harus diketahui, semakin besar pupet terbang, semakin kuat kekuatannya. Lelaki tua Xiao sengaja mengeluarkan pupet yang jauh lebih kecil kali ini, jelas ini baru kartu terakhir yang sebenarnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pupet abu-abu ini, pasti memiliki lebih keunggulan dalam aspek lain. Ada level fase transendensi dalam tingkat 6 atau 7. Eric Qin melihat pupet abu-abu ini, dari analisis napas, itu seharusnya sama dengan pupet sempurna Vicky Han itu. Namun, kompetisi pupet seperti pertarungan kultivator saja, bahkan jika kultivasi lebih rendah, akan ada situasi kemenangan lompatan karena perbedaan kekuatan yang di luar kultivasi. Siapa yang lebih kuat, tetap harus bertarung baru dapat mengetahuinya. Eric Qin juga belajar seperti lelaki tua itu melambaikan tangan, mengeluarkan pupet sempurna yang dibuat sebelumnya. Mengenai pupet terbang zaman kuno yang dibeli dari lelaki tetua itu, sampai saat ini buku langit tanpa kata juga belum selesai diperbaiki, Eric Qin juga tidak yakin masih harus butuh berapa lama waktunya. Pupet Kak Cheng itu, kelihatannya bagus, sama seperti milikku. Dan melihat pupet yang dipersembahkan Eric Qin, Vicky Han mereka juga terkejut. Masih khawatir Eric Qin akan mengeluarkan pupet yang hancur, sekarang tampaknya mereka benar-benar terlalu banyak berpikir. Pupet terbang yang di samping Eric Qin, berukuran lebih dari 30 kaki, bersinar dengan kilauan emas di seluruh badan, meskipun masih belum bereaksi, tapi itu juga memberikan perasaan bagus dan tebal. Keduanya menyembahkan pupet, lalu kedua belah pihak mengaktifkan pupet. Dengan pembukaan penatua wasit, kontes ini secara resmi dimulai. Teman kecil, lihatlah kekuatan pupet elang salju ini. Lelaki tua Xiao berteriak ringan, pupet putih di sampingnya tiba-tiba terbang. Benar-benar seperti iblis monster berwarna salju saja, kecepatannya seperti angin, setelah lepas landas, ia menyerbu ke pupet Eric Qin dengan kencang. Sangat amat cepat, jauh melebihi batas pupet terbang biasa. Gawat, pupet Tuan Xiao ini. Lalu melihat kekuatan pupet putih yang hebat ini, wajah Vicky Han langsung berubah. Pada kecepatan seperti ini, jika ganti dia yang maju, dengan kondisi pupetnya yang rusak, takutnya dampak kali ini tidak dapat dihentikan. Sekarang teman seiman Cheng, takutnya juga tidak bisa menghentikannya. Tepat ketika Vicky Han dan Cardi Jia dan lainnya sedang gugup dan putus asa. Saat pupet Eric Qin juga tiba-tiba terbang. Dengan teriakan yang mirip dengan iblis monster, tubuhnya seperti bayangan, sekejap langsung menghindari serangan dari pupet putih. Ini. Para kultivator di tempat sangat terkejut. Pupet Tuan Xiao mulai lebih dulu, kecepatannya dinaikkan menjadi ekstrim, tapi telah terhindar dari pupet Eric Qin yang belakang bergerak. Selanjutnya, kedua pupet terbang berada di udara, bertarung terus-menerus. Para kultivator semakin lihat semakin ketakutan. Pupet Eric Qin ini terlihat tidak ada yang istimewa, bahkan tampilannya kurang lebih mirip dengan pupet Vicky Qin. Namun dalam hal kecepatan, atau fleksibilitas, bahkan kekuatan pertahanan dan serangan, semuanya sangat kuat. Tuan Xiao sudah mau kalah. Setelah beberapa saat, seorang kultivator membuat pernyataan. Pupet Tuan Xiao ini, memiliki keunggulan kecepatan terbesar. Namun kecepatan Eric Qin tidak lebih rendah darinya,
sisi lainnya malah lebih kuat setingkat, bagaimana bisa bertarung? Vicky Han di samping, mulut membuka sangat besar, dia benar-benar tercengang. Benda ini, apa benar adalah Eric Kin meniru dengan puppet sendiri? Terlihat sangat mirip dari sisi penampilan, tetapi puppet dalam aspek lain, bagaimana lihat juga lebih kuat dari sendiri. Hanya butuh waktu kurang dari sehari untuk meniru sesuai puppet sendiri. Eric Kin tidak hanya menciptakan puppet keluar, apalagi masih dapat melebihinya. Sesuai dugaan, tidak lama, di tempat penuh teriakan, lalu hanya melihat puppet Eric Kin meledak keluar cahaya Reiki, menyerang jatuh puppet elang salju di atas panggung pertandingan. Saya mengaku kalah, terima kasih atas belas kasihan teman kecil. Melihat Eric Kin tidak lanjut bergerak, mengejarnya terus, Tuan Xiao juga wajah kelegaan, berterima kasih kepada Eric Kin dengan tangan Gong Shou. Dia mengekspos kartu terakhir ini, awalnya dimaksudkan untuk masuk ke babak final. Namun tidak tersangka, bisa bertemu dengan puppet Eric Kin yang begitu hebat, itu hanya bisa menerima kekalahan yang sangat disayangkan. Kak Cheng, puppet kamu ini. Saat Eric Kin turun dari panggung pertandingan, Vicky Han berkata dengan senyum masam. Itu dibuat dengan mengikuti puppet kamu, masih lumayan kan? Eric Kin berkata dengan tersenyum. Bagus. Vicky Han menyeka keringatnya dan tampak tak berdaya. Kamu ini tidak hanya bagus, kamu ini sudah mencapai level yang sangat tinggi. Tapi Eric Kin apa benaran sedang bermurah hati? Sebenarnya Eric Kin benaran seorang puppet master, dan masih sangat hebat. Sebuah pemikiran melintas dari benak Vicky Han. Tetapi ketika memikirkannya dengan teliti, tapi merasa tidak begitu juga, mungkin saja Eric Kin benar-benar berbakat. Kak Fan, puppet orang ini, kita berdua takutnya sulit menghadapi. Berbeda dari suasana yang hidup di tempat kejadian, di sisi lain, semua malah penuh suasana murung. Chandra Fan dan dua kultivator juga berkumpul satu, ketika melihat Eric Kin dengan mudah mengalahkan Tuan Xiao, salah satu orang berkata, orang ini berikan kepada saya, meskipun puppet dia ini hebat, tapi masih tidak sebaik saya. Chandra Fan menyipitkan matanya dan merenung. Tuan Zhang, puppet pemuda bertopeng ini, agak unggul ya. Di luar panggung pertandingan, di suatu panggung yang tinggi. Ketua Asosiasi Zhang dan beberapa pejabat senior Asosiasi Master Puppet, memperhatikan kompetisi tersebut bersama-sama. Dan seorang wanita parubaya tidak tahan untuk tidak berseru setelah melihat puppet Eric Kin menunjukkan kekuatan yang menyeluruh tersebut. Yah, memang benar, dari semua sisi, puppet terbang ini tidak dapat menemukan permasalahannya. Tuan Zhang juga mengangguk. Kalau begitu menurutmu, jika benda ini terus disempurnakan, apakah bisa mencapai puppet tingkat fase transendensi yang sempurna? Wanita itu dengan penasaran bertanya. Itu sama sekali tidak bisa mencapainya, menurut saya, benda ini sudah tidak ada ruang untuk penyempurnaan lagi. Tuan Zhang menggeleng kepala lagi. Masalah terbesar dengan puppet ini adalah bentuk pembuatan puppet tersebut. Bentuk seperti ini, seharusnya sama dengan cara Vicky Han, saya sudah mengatakan sebelumnya, puppet terbangnya, karena rancangannya tidak cukup baik, batas atasnya tidak cukup tinggi. Bersambung. Bab 2925. Saya punya ide. Jadi pemuda bertopeng ini dapat mengubahnya menjadi seperti ini, itu seharusnya sudah menjadi batasnya. Lebih jauh lagi, tidak mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi kecuali jika mengubah bentuk dan membuat perubahan besar. Tuan Zhang berkata dengan tegas. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Zhang bisa menjadi ketua asosiasi puppet, pemahamannya sendiri tentang puppet itu pastinya sangat baik. Cukup tajam pemandangannya, dalam beberapa kata langsung menyimpulkan masalah terbesar dari puppet Eric Kin ini. Tapi puppet ini, kalau didesain oleh anak muda, berarti bakatnya itu pasti sangat luar biasa, mungkin kedepannya bisa mendesain puppet tingkat fase transendensi yang sempurna. Wanita itu merenung sebentar dan mengangguk juga. Memang begitu, anak ini benaran sangat berbakat. Tapi itu memang kenapa? Tuan Zhang tiba-tiba menghela nafas. Yang kurang dari puppet master kita bukanlah menciptakan puppet tingkat fase transendensi yang hampir sempurna, tetapi yang kurang adalah puppet tingkat fase penilaian. Bahkan jika itu hanya kualitas biasa, bahkan jika itu dapat memenuhi persyaratan tingkat fase penilaian, selama ada terobosan di level ini, puppet master kita baru dapat memiliki perkembangan yang lebih baik. Dan bukan seperti sekarang ini, berjuang dengan sangat sulit. Beberapa penatua asosiasi master puppet, mereka semua menghela nafas mendengar ini. Saat ini, di antara para kultivator, alasan terbesar penurunan puppet master adalah karena mereka tidak dapat membuat puppet tingkat fase penilaian. Tuan Zhang mengadakan kompetisi puppet setiap tahun,
juga untuk menginspirasi orang dan membuat semua puppet master lebih tertarik menelitinya dengan cara ini. Namun untuk saat ini, masih belum muncul harapan puppet tingkat fase penilaian, apalagi tidak tahu masih harus tunggu berapa tahun lagi. Jika benaran ada jenius seperti itu muncul, maka posisi puppet master kita akan menaik sekejap. Wanita parubaya itu juga menghela nafas. Apakah ada puppet tingkat fase penilaian? Itu perbedaannya besar. Bahkan jika yang paling umum, karena hubungan ranah, juga akan membangkitkan minat kultivator fase penilaian. Dan kultivator tingkat fase penilaian, baru adalah tulang punggung benaran dari daratan ini. Selama ada puppet semacam itu yang bisa dibuat dan dijual, maka terbukalah jalur puppet master, yang dapat menginspirasi lebih banyak kultivator untuk mempelajari puppet dan terus berkembang. Saat Tuan Zhang dan yang lainnya sedang berkomunikasi, pertarungan di atas panggung pertandingan, juga belum berhenti. Setelah Eric Qin menang, selanjutnya giliran Chandra Fan dan yang lainnya naik ke atas panggung. Masuk di 4 besar, sudah tidak ada orang yang lemah di atas panggung pertandingan. Sekalipun Chandra Fan memiliki perilaku yang buruk dan suka menghancurkan puppet lawannya, tidak ada alasan bagi kultivator lawannya untuk menyerah. Setelah 2 pertarungan yang luar biasa, itu sama seri juga. Kemudian ketika Chandra Fan naik ke atas panggung, puppet yang ditampilkannya pun sama juga mengejutkan semua orang. Seperti Tuan Xiao begitu, yang dia mengeluarkan juga merupakan puppet yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Puppet terbang ini berkualitas tinggi, dalam hal kecepatan, kekuatan dan keganasan, semua hampir mencapai kesempurnaan. Langsung dan cepat, puppet pihak lawan juga terkuat langsung menghancurkan dengan keunggulan luar biasa. Puppet Chandra Fan ini, sudah dekat dengan puncak fase transendensi. Di panggung tinggi, para asosiasi puppet mengejutkan lagi. Puppet Eric Qin yang baru saja dikeluarkan sudah bagus, tapi Chandra Fan tetap masih lebih bagus. Tidak heran, pemenang terakhir adalah Chandra Fan. Meskipun anak ini memiliki perilaku yang buruk, tapi pencapaian puppet terbang seharusnya menjadi yang tertinggi di saat ini. Saya tidak tahu apakah itu berkah dari puppet master kita. Apakah kamu masih mau tanding? Di atas panggung pertandingan, penatua wasit melihat ke lawannya Chandra Fan, pasangan yang telah menang sebelumnya itu. Aturan tanding puppet, pertama adalah 3 orang bertanding di atas panggung secara terpisah, tetapi tidak memutuskan menang atau kalah secara langsung, kemudian sampai ketiga puppet dari satu pihak kalah semua baru boleh. Yang artinya, 3 orang di satu sisi, harus semua dikalahkan sekali, baru termasuk out. Tujuan melakukan begini, itu untuk menghindari situasi di mana puppet master yang terbaik dan terunggul disingkirkan karena tidak pandai berkomunikasi dan teman satu timnya tidak cukup kuat. Saya abstain. Kultivator itu menatap Chandra Fan dengan marah, meskipun dia marah karena pihak lawan terlalu kejam, tapi satu-satunya alasan yang tersisa adalah dia memilih untuk menyerah. Puppet Chandra Fan ini terlalu kuat, sehingga tidak ada bekas luka setelah pertarungan berturut-turut. Bahkan jika dia naik dan bertanding, itu hanya akan menambah kerugian. Sekelompok pecundang, juara 1 ini saya yang akan mendapatkannya. Menang dengan cara yang luar biasa, Chandra Fan jadi sangat amat bangga, membuat orang-orang ini marah, melompat dari panggung pertandingan, kemudian menatap Eric Qin dan Vicky Han dengan menantang. Pandangannya itu sangat jelas, selanjutnya adalah kalian. Selanjutnya, setelah istirahat sejenak, adalah kompetisi terakhir. Suasana hati semua kultivator, maju seiring waktu dan mereka semakin menantikannya. Bidang penglihatan setiap orang, tidak setinggi beberapa master asosiasi master puppet itu. Oleh karena itu bagi mereka, puppet Eric Qin dan Chandra Fan sama-sama kuat, tentu saja puppet Vicky Han dan lainnya juga tidak lemah. Terutama puppet Eric Qin mereka, jelas lebih unggul dari yang lain, jika mereka bertabrakan bersama, permainannya akan sangat luar biasa. Kak Fan, puppetmu ini terlalu kuat, sepertinya aku terlalu sensitif, kita harusnya bisa menang jika tanpa kartu terakhirmu itu. Chandra Fan menang dengan mudah, kedua sobat itu juga sangat senang. Tentu saja, apalagi ada master asosiasi puppet di sini, jika kamu bermain seperti itu, kamu akan mendapat masalah jika pihak lawan mengetahuinya. Chandra Fan mencibir. Apa yang mereka katakan adalah cara yang menyingkirkan saudara-saudara keluarga Zhang sebelumnya, tetapi cara ini Chandra Fan tidak berencana menggunakannya. Puppet Chandra Fan ini tidak bisa menghadapinya. Di sisi lain, Eric Qin malah menggerakkan alisnya. Meskipun orang ini jahat dan licik, tapi dia pandai menerbangkan puppet terbang. Puppet dirinya ini, bukan tandingannya. Dan jika sendiri pun tidak bisa, maka Vicky Han dan Cardi Jia lebih tidak punya kesempatan.
Dan aturan kompetisinya adalah hanya satu pihak yang kalah total baru bisa. Yang artinya, bahkan jika dia dan Vicky Han sama-sama menang pada akhirnya, tapi mereka masih kalah jika mereka tidak bisa menyelesaikan Chandra Van. Aturan yang tampaknya adil ini justru menguntungkan Chandra Van. Mata melintas melalui pemikiran, Eric Kin diam-diam memikirkan tindakan balasan. Hanya ada satu cara untuk menang sekarang, itu adalah dengan menggunakan puppet zaman kuno. Meskipun benda itu hanya setengah, belum tentu bisa membentuk puppet yang sempurna. Tetapi bahkan kultivator tingkat fase penilaian terluka parah, juga bisa dengan mudah menghadapi tingkat fase transendensi. Satu-satunya kendala adalah sampai saat ini puppet zaman kuno itu masih belum memperbaiki dengan baik. Melihat halaman-halaman buku langit tanpa kata, barusan menunjukkan sedikit tanda terbuka, Eric Kin sedikit tidak berdaya. Diperkirakan akan memakan waktu sesaat lagi baru bisa benar-benar selesai. Waktunya tidak cukup. Tapi itu bukan tidak mungkin juga. Kak Cheng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melihat puppet Chandra Van yang kuat, Vicky Han dan Kardijia jadi tidak ada pendapat. Bahkan mereka sedikit ada putus asa. Teman seiman Cheng, kalau tidak kamu nanti pergi saja, itu juga hanya akan kehilangan muka. Bagaimanapun Chandra Van juga tidak berani membunuh kita berdua tidak takut semua ini. Yono Zhang juga berkata, demi kita berdua, kamu menyerahkan batu mutiara, itu tidak layak. Nelson Zhang juga mengangguk. Sekarang masih belum memulai kompetisi, siapa bilang kita akan kalah? Mendengar itu, Eric Kin malah tersenyum. Saya punya ide sekarang, Vicky, nanti kalian berdua melakukan begini. Melihat mereka, Eric Kin berubah menjadi transmisi suara. Bersambung.